Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan sama-sama ya, sebelum kita membaca, merenungkan lagi Amsal, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami kembali boleh tadarusan Alkitab di malam hari ini. Maka Bapak, bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap benar-benar mengalami berkat yang daripadamu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami mengerti, memahami, dan bisa nantinya melakukan apa yang baik yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita siapkan kalau tidak salah Amsal pasal 29 ya. Sama-sama kita buka. Amsal pasal 29. Benar Bapak Ibu ya, kita akan membaca ayat yang pertama dan terus kita akan membaca ayat yang berikutnya. Demikian firman Tuhan. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan, tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya, tapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tapi orang bijak meredakan amarahnya. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tapi orang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi orang yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saya ulangi, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambah pula pelanggaran, tapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapannya lebih banyak lagi orang bebal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya sendiri. Didengarnya kutuk, tapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tapi pada Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur, jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Ya, kita tadi membaca tentu banyak hikmat ya. Sesuatu yang tidak kita pahami ya, kita terima dalam di dalam Amsalnya Salomo ini. Jadi kita belajar banyak ya. Memang dalam kata-kata Amsal ini kita belajar banyak sekali kebenaran ya. Dan Salomo ini
lewat pengalaman hidupnya, lewat sepak terjangnya, lewat banyak apapun yang kita bisa baca di Alkitab tentang dia, dia sudah mengajar. Contohnya ayat-ayat yang paling terakhir tadi ya, yang paling membekas gitu ya. Coba kita baca Bapak Ibu ya. Saya coba baca kalimat-kalimat terakhir tadi. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur, jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Itu kan permainan kata yang luar biasa ya. Orang bodoh itu kekejian bagi orang benar. Ya. Sedangkan orang yang jujur, jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Jadi orang fasik itu paling nggak suka sama orang jujur. Ya, karena orang jujur itu jalannya adalah kekejian bagi mereka. Ya. Mereka muak sama jalannya orang jujur. Jadi makanya dengan paham ini kita mestinya mengerti bahwa kita tuh tidak mungkin kalau hidup benar itu bisa menyenangkan banyak orang. Menyenangkan Tuhan, iya. Menyenangkan Bapa kita, iya. Tapi menyenangkan orang tuh nggak mungkin. Ya. Jadi pilihannya tinggal itu. Bapak Ibu mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang. Ya. Sebab tadi orang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik, itu sudah disampaikan oleh Salomo ribuan tahun yang lalu. Ya. Meskinya itu menguatkan kita kalau Bapak Ibu dan saya hari ini mau berkomitmen menjadi orang benar. Mau jadi orang jujur. Mau jadi orang yang hanya mengerjakan, melakukan, menyampaikan apa yang memang Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada kita. Dan ketika kita mau komitmen mengerjakan apa yang dimaui Tuhan, ketika kita mau berkomitmen untuk menghidupi kebenaran dan menyampaikan kebenaran yang kita imani, kalau kita nggak disukai sama orang lain, itu hal yang biasa. Ya. Apalagi nggak disukai sama orang fasik, itu hal yang biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu berjalan dalam jalan kebenaran yang Bapak Ibu imani, Bapak Ibu yakini. Dalam pergumulanmu secara pribadi, juga pergumulanmu bersama Roh Kudus tentunya. Udah jalan aja. Ya. Jalan aja. Supaya kita sadar bahwa memang yang kita dapatkan itu adalah kebenaran. Yang kita sampaikan adalah kebenaran. Jangan menjadi orang-orang yang takut gitu untuk menjadi orang jujur, menjadi orang benar di dunia ini. Nanti gue nggak disukai orang. Ya memang harus begitu, itulah pikul salib, tangkal diri. Menderita bagi Yesus. Nanti kalau gue hidup benar, gue dijauhi oleh teman-teman gue. Ya emang itu resikonya hidup benar itu. Tapi kalau kau sudah hidup benar, terus masih punya teman, maka itu teman yang datangnya dari Tuhan. Tentu tidak akan sebanyak teman yang kita dapatkan dari dunia. Mendapatkan teman dari dunia itu gampang, Bapak Ibu. Coba aja omongan saya ini. Bapak Ibu bawa duit 10 juta. Terus Bapak Ibu main ke bar mana gitu. Ya. Atau ke diskotik mana gitu. Terus Bapak Ibu bagi-bagi. Bapak Ibu akan punya teman banyak nanti. Itu baru 10 juta. Kalau Bapak Ibu punya 100 juta. Ya, Bapak Ibu tinggal cari ke klub yang paling mewah. Terus Bapak Ibu bilang, minuman pertama semuanya gue yang bayar. Maka Bapak Ibu akan punya teman banyak sekali. Itu baru 100 juta. Kalau Bapak Ibu punya 1 miliar, Bapak Ibu datang ke klub terbesar. Pokok semua yang Bapak Ibu semua di sini minum hari ini, saya yang bayar. Bapak Ibu akan menjadi teman semua kota. Itu baru kalau 1 miliar. Kalau 10 miliar, ya, bukan cuma minuman, makanan semua Bapak Ibu bebas. Hari ini pokoknya full, saya yang bayar semuanya. Maka Bapak Ibu akan diidolakan oleh banyak orang. Kan begitu. Ya. Kayak kalau selebgram, influencer, selebritis, itu kasih giveaway. Mereka kasih giveaway misalnya 10 handphone. 10 handphonenya handphone Cina lagi kan. Yang modal cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta bisa dapat. Taruhlah dibelikan handphone yang harganya 2 jutaan, 3 jutaan lah taruh. 10 handphone baru berapa? 30 juta. Untuk artis 30 juta itu nggak ada apa-apanya. Mereka sekali tapping aja bisa puluhan, ratusan juta. Dan ketika mereka nanti misalnya bikin giveaway 10 handphone,
di Instagram mereka, di TikTok mereka, viewernya, followersnya akan meningkat luar biasa. Bisa naik misalnya 100.000 saja. Itu udah luar biasa. Sehingga besok-besok mereka kan dicari untuk menjadi apa? Menjadi orang yang mengenalkan produk orang. Jadi apa tuh namanya tuh? Ya dibayar lah ya. Ada perusahaan apa, ada UMKM apa, Pak, tolong dong Pak. Jadi apa namanya? Kenalkan produk kami. Ya. Di endorse. Itu tiba-tiba kok ingat ya. Tolong endorse produk kami. Iya, kalau UMKM kita mungkin cuma dapat endorsan 1 jutaan. Tapi kalau dapat 10 UMKM itu modal modal apa namanya giveaway 30 juta itu dalam seminggu selesai. Apalagi kalau dapat endorse dari perusahaan kosmetik, ya kan? Atau perusahaan besar lainnya. Di endorse misalnya sama Coca-Cola gitu. Wah, jangankan 30 juta yang buat beli handphone 10 handphone Cina itu, ya. Kita bisa bikin giveaway berikutnya karena itu sudah menjadi kekuatan. Makanya dulu zaman ibu saya kan tidak ngerti gini-gini lugu aja gitu. Wah, itu ada artis terkenal giveaway, baik banget ya dia ya, berbagi ya. Ya dia lihatnya artisnya itu berbagi, tapi di belakang itu ya dia tidak tahu bahwa dia saja, ibu saya ini nonton YouTube-nya dia, itu sudah nyumbang si artis ini, kan begitu. Ya. Tidak tahu ada efek di belakang yang lebih luar biasa lagi bagi si artis ini. Jadi itu bukan perbuatan baik. Meskipun tidak bisa dibilang itu perbuatan jahat. Tapi perbuatan baik yang ada udang di balik batunya. Tidak tulus gitu maksud saya. Kalau tulus ya udah ya. Tulus aja gitu. Berbagi aja gitu. Ya. Nggak usah dipublish-publishin gitu. Benar-benar aja gitu, idealis aja. Kalau memang dia suka berbagi, maka dia berbagi terus aja. Tapi kan tidak. Giveaway itu kan pasti ada masanya. Ada momennya. Ya. Kayak channel YouTube kita ini memang ada berbayarnya. Ya. Dalam artian kita juga ada iklan-iklannya kan. Tapi motif saya bukan cari iklan itu atau mendapatkan orang untuk nonton untuk akhirnya kita dapat nanti monetize-nya. Bukan itu. Ya kalaupun dapat ya puji Tuhan gitu, tapi bukan itu tujuannya. Sebab kalau itu tujuannya Bapak Ibu, kalau channel YouTube kami ini tujuannya adalah untuk misalnya nyari monetize, nyari uang di sini, maka saya nggak mungkin bikin tadarusan Alkitab gini yang viewernya nyentuh 100 aja nggak. Coba deh Bapak Ibu cek deh. Ini saya ngomong fakta aja nih. Saya, kalau Bapak Ibu jadi member kami, ya khotbah-khotbah saya di member yang memang hanya eksklusif buat member, yang tayang setahun yang lalu, lebih dari setahun yang lalu. Kan saya kan untuk member kan setiap minggu komitmen untuk bagi khotbah atau materi soal akhir zaman. Itu khotbah-khotbah saya yang setahun lalu kan, bagi saya udah setahun yang lalu lah. Member bayar, member sudah dapatkan sebelumnya. Lebih awal setahun. Ya. Jadi ini udah cerita udah setahun yang lalu nih. Yang tidak update lagi, tapi karena ini tafsir gitu ya, bagi saya nggak apa-apa lah gitu ya. Saya munculin nih, saya naikin. Ya. Misalnya yang kemarin itu soal Sungai Efrat. Bapak Ibu coba cek, minggu ini hari Selasa, hari Rebo naik tuh. Ya, Sungai Efrat dalam konteks akhir zaman. Itu video buat member setahun yang lalu. Itu tayang sekitar bulan Maret atau bulan Maret kalau nggak salah ya. Maret atau ya bulan Maret ya. Tahun lalu lah pokoknya. Tahun lalu. Itu belum ada beberapa hari belum ada seminggu udah viewernya 1.000 lebih. Tapi untuk tadarusan Alkitab ini mau sampai setahun juga untuk bisa 1.000 susah. Artinya kalau saya niatnya untuk mencari monetize, mendapatkan uang dari YouTube, maka otak bisnis saya kan saya bukan tumpul dalam bisnis, saya orang ekonomi kok. Pasti akan khotbah soal akhir zaman terus karena pasti viewernya 1.000.
Bayangin kalau setiap hari viewer saya 1000. Wah, lumayan Bapak Ibu. Tapi saya tidak seperti itu, karena tujuan saya bukan untuk mencari monetize. Kalau dapat ya puji Tuhan. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Kita punya YouTube ini udah belasan tahun Bapak Ibu. Dapat total mungkin cuma 10 jutaan kali. Berarti kalau 10 tahun, setahun cuma 1 juta. Sebulan cuma 100.000. Nggak make sense. Capek di energi, buat materi dan buat konten, dan bahkan untuk bayar, maafkan saya, peralatan-peralatan saya saja untuk bikin YouTube ini belum nutup. Jadi, ayo sama-sama kita belajar untuk memahami bahwa jangan jadi orang yang akhirnya ketika mau hidup benar, enggak lah, dunia yang jahat. Udah kita bermain aja di area yang aman. Bisnis masih nyuap. Bisnis masih masih tipu sana tipu sini, masih markup. Ya. Makanya memang kalau mau jadi pebisnis yang benar itu sulit Bapak Ibu. Terutama di Indonesia ini, berbisnis dengan pemerintah itu susah. Karena pemerintah kita masih korup. Susah gitu untuk kita misalnya bahkan sudah tender sekalipun, kita tender menang dengan jujur itu susah kalau nggak bermain di bawah meja. Jadi ini dilema buat hamba-hamba Tuhan yang jadi pebisnis, yang bisnisnya itu berkaitan dengan pemerintah. Mengikuti tender-tender pemerintah itu kalau dia tulus, ya ada kemungkinan menang tapi kecil sekali, saudara. Bahkan sudah menang pun masih bisa dirubah gitu. Kalau musuh kita, lawan kita, itu nyuap pejabat yang terkait dengan suapan yang luar biasa besar, itu bisa dirubah. Sebab hukum bagi koruptor, kalaupun tertangkap di Indonesia ini, ya bisa dicengliin lah. Korupsi misalnya, taruhlah 10 miliar. Ya. Itu kalau nggak dikembalikan dan terbukti bersalah, paling dihukum cuma beberapa tahun. Dengan potongan remisi, potongan kelakuan baik di dalam tahanan, dan lain sebagainya. Belum kalau bermain meja, bisa bisa bebas tanpa bebas dengan syarat, ya. Itu bisa dipenjara akhirnya cuma setahun doang. Terus sisanya 3 tahun misalnya, ya, itu harus dengan syarat lapor misalnya dan tidak berbuat salah lagi. Tapi dia sudah dapat uang puluhan miliar. Dengan bekal itu dia bisa berbisnis yang baik selama paling tidak masa bebas dengan syaratnya tadi selesai, kan gitu. Di Indonesia ini apa sih? Jadi akhirnya masih ada tuh permainan meja. Itu bukan cuma tingkat di daerah, tapi tingkat pusat juga ada. Seperti saya bilang, ada Crazy Rich yang korupsi katanya ratusan triliun. Yang korupsi itu kan bukan dia, bukan mereka, tapi pejabat yang punya kuasa. Apakah menteri terkait? Bisa saja. Apakah itu kalau nggak menteri, pejabat eselon 1? Bisa saja. Pokoknya orang yang punya kuat. Yang bisa, ini kan ngomongin soal timah kan kalau nggak salah ya. Jadi penambangan timah liar itu kemudian dibeli, tapi karena yang beli itu nggak bisa ekspor, karena kan ada larangan harus masuk ke smelter. Sedangkan perusahaan smelter yang ada di Indonesia ini hanya bisa menerima timah mentah dari perusahaan yang punya izin. Jadi penambangan liar itu nggak punya izin. Jadi barangnya ini diekspor nggak bisa, masuk ke smelter juga nggak bisa. Maka dijual kepada siapa? Kepada perusahaan yang punya izin dengan harga yang jauh lebih murah. Dan perusahaan yang punya izin juga lebih senang kepada penambang-penambang liar, karena mereka tidak perlu buang modal besar untuk benar-benar menggali secara aturan main, ya. Tapi mereka bisa beli gitu. Misalnya kalau mereka gali total dengan penggalian sekilo, misalnya ini saya orang awam, bodoh-bodohnya saya lah, sekilo 10.000, tapi kalau lewat penambangan liar dia bisa beli 5.000, dia cuan 5.000. Dia beli dari penambang liar, terus dari penambang liar itu jadi milik mereka, seolah-olah itu mereka gali, terus mereka jual kepada smelter dengan harga 10.000 tadi. Atau 15.000. Ya. Karena ketika mereka jual ke smelter, kan tentu harus ada cuan juga. Kalau mereka gali sendiri 10.000, mereka mungkin jual 15.000, cuan mereka 5.000. Sedangkan mereka beli dari penambang liar yang cuma 5.000. Cuan mereka jadi 10.000. Nah, 10.000 itu yang diakumulasi jadi ratusan triliun itu. Ini kan pejabat-pejabat terkait. Orang-orang yang punya, makanya yang bermasalah itu, yang korupsi itu adalah direktur-direktur dari
perusahaan timah itu, yang notabene BUMN milik pemerintah. Menteri BUMN-nya terkait nggak? Saya nggak tahu lah. Bisa saja. Kalau tidak Menteri BUMN-nya, paling nggak orang-orang di level bawahnya. Menteri BUMN, kalau saya bilang sama sekali tidak terkait juga agak naif juga. Pasti dapat lah itu. Meskipun dia tidak tahu ya itu hasil dari money laundry ini, tapi pasti dia dapat jatah yang dia mungkin tidak tahu. Tapi kalau udah level menteri kayaknya nggak mungkin ya. Kalau dia berpikir dia dapat uang yang bukan dari gajinya, terus dia tidak bertanya dalam hatinya, ini legal apa tidak. Bayangin, itu menterinya. Ke presidennya gimana? Jadi jangan naif, Bapak Ibu, presiden itu tidak korup. Dia tidak korup secara langsung. Ya. Tapi harta kekayaannya bisa bertambah dengan luar biasa. Maka lihat nanti kalau Pak Jokowi sudah turun. Bagaimana laporan kekayaan dia ketika awal jadi presiden, notabene 10 tahun lalu dengan sekarang. Pasti membengkak luar biasa. Kalau ngomongin gaji presiden dan semua fasilitas yang dia miliki, apa bisa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, pasti dari hal-hal tadi. Yang kalau tidak didalami, tidak akan masuk ke ranah korupsi. Karena tidak langsung. Tapi yang tidak langsung itu kan susah kalau nggak ada triggernya, ya, energi untuk menggalinya, PPATK mendalami dari mana uangnya ini kan butuh perintah juga. Jadi menutupi itu masih ada, Bapak Ibu. Makanya orang yang jujur itu akan menjadi kekejian bagi orang fasik, seperti yang saya bilang dalam Amsal 29. Saya cuma mengutip saja loh, saudara. Nah, Bapak Ibu milih siapa? Milih bagaimana? Mau tetap jadi orang yang jujur apa orang yang jahat? Tergantung prioritas hidupmu. Kalau prioritas hidupmu, orientasi hidupmu mau jadi kaya, mau hidup dalam kedagingan, maka otomatis kau tidak akan bisa jadi jujur. Kau akan berkompromi dengan banyak hal. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau Crazy Rich itu kan kayaknya Kristen kan tuh. Mungkin dia beramal di gerejanya, saya nggak tahu deh. Ya. Dan saya yakin gerejanya juga mungkin nggak tahu, berpikirnya dia orang kaya aja lah. Masih persepuluhan besar. Jadi kalau pendetanya di telepon, Pak tolong doain dong, ayo. Karena saya pernah mengalami itu juga, jujur aja. Beberapa tahun yang lalu sebelum The Way seusia sekarang, di awal-awal The Way lah. Bahkan saya masih di gereja lama. Saya dekat dengan seorang pengusaha yang dibilang konglomerat, ya konglomerat, tapi dibilang orang terkaya di Indonesia ya belum lah gitu. Tapi perusahaan yang dia punya, yang dia bangun, yang atas namanya itu perusahaan non-bank terbesar, salah satu yang terbesar di non-bank ya. Jadi kalau dibanding BCA, Mandiri ya jauh. Tapi yang lembaga keuangan non-bank ya, yang bukan bank, itu termasuk yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang terkaya di Indonesia 100 orang, saya yakin orang ini masuk di dalamnya. Salah satu di dalamnya. Mungkin bisa puluhan orang terkaya di Indonesia, dia masuk di dalamnya. Ya saya pikir lugu-lugu aja lah. Ya. Kalau ngomong sama saya, ngomongnya tentang firman, saya ini apa, itu kan kekayaan itu cuma alat doang ya, cuma titipan Tuhan aja. Wah, omong-omongannya bener-bener beriman banget lah. Ya, saya menilainya begitu karena saya kalau ngobrol sama dia ya ngomongin area itu. Dia tanya soal pelayanan saya, terus bertanya tentang Alkitab ya, terus juga tentang khotbah dari pendeta yang lagi viral, terus ajak diskusi saya gimana. Orangnya orang yang kalau ngomongin kebenaran kayaknya oke gitu. Tapi kan dalam keseharian saya nggak kenal. Bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia mengambil keputusan bisnis, bagaimana dia mengembangkan bisnisnya, saya nggak tahu secara real. Saya kenal ya dalam interaksi saya. Kalau dibilang tidak kenal, bohong. Karena saya berkali-kali naik mobil bertiga dengan dirinya. Cuma bertiga, tidak ada sopir sama sekali. Cuma anak kandungnya, terus saya, dan juga dirinya. Jadi cuma bertiga. Ya, anak yang pertama, yang juga sekarang ini udah masuk penjara. Ya. Bertiga di mobil Velfire atau Alphard di zaman itu ya. Kalau Alphard sekarang mah banyak. Ya, Bapak Ibu mau beli Alphard yang harganya 100-200 juta juga sekarang ada yang tahun-tahun awal. Ya. Zaman dulu Alphard baru keluar, saya sudah naik Alphardnya dia.
Velfire atau Alphard gitu. Itu bertahun-tahun yang lalu. Ya. Jadi apa namanya, anaknya yang nyopir, kemudian saya di samping anaknya, dan bapak ini di belakang. Terus kami datang ke rumahnya di daerah Menteng, beberapa yang baru dipugar, kemudian minta saya mengurapi, dan juga karena buat disewakan buat ekspatriat, buat apa, pebisnis rekan-rekan bisnisnya yang dari luar negeri yang tidak mau, yang mau netap agak lama di Indonesia, mungkin berbulan-bulan ya, tidak mau nginap di hotel, jadi mau di rumah. Jadi rumah itu nanti baru jadi ya, terus disiapin semuanya, tempat tidur semua yang lux-lux, dan nanti orang itu tinggal datang aja, tinggal bayar sama dia. Jadi selama berbulan-bulan dia dan keluarganya ada di situ. Nanti kalau mau pergi ya tinggal pergi sesuai kontraknya berapa lama. Rumah mewah, rumah bagus ke daerah Menteng. Besar sekali. Dan modern. Kalau rumah-rumah Menteng yang lama kan agak mengerikan ya. Saya ingat G30 SPKI mulu kalau ngeliat rumah-rumah lama. Tapi rumah-rumah modern, rumah bagus. Saya nggak tahu ada roh jahatnya apa tidak gitu. Tapi saya diminta untuk mengurapi. Maka saya mengurapi. Ya. Ada 2-3 tempat dalam satu hari, karena seharian itu saya pergi sama dia. Saya bawa mobil saya ke kantornya dia. Nah, ke kantor atau ke rumahnya dia, lupa gitu. Terus dari situ satu mobil bertiga doang. Ya. 1, 2, 3 daerah Menteng, semua daerah Menteng. Terus kami makan di sebuah tempat makan terbaik lah di wilayah itu juga. Ngobrol panjang lebar seharian, dari pagi sekitar jam 9 mungkin sampai sekitar sore ya, jam 5, jam 6. Baru saya habis itu pulang ke rumahnya, ke kantornya lupa, terus saya baru pulang ke rumah. Dan tentu pulang dengan membawa amplop tebal. Saya tidak pungkiri itu. Ya. Hampir semua cabangnya di Jabodetabek itu saya mengurapi. Hampir semuanya. Bahkan kalau saya mau mengikuti daging saya, cabang-cabang di luar pun mestinya saya mengurapi. Tapi saya bilang sama mereka, jangan saya lah gitu loh. Akomodasinya terlalu besar gitu. Bahwa pendeta misalnya, jangankan yang keluar pulau. Misalnya ke Semarang, masa naik motor, naik mobil sama saya, kan pasti naik pesawat. Naik kereta kan energinya lama ya, naik pesawat. Pesawat ke Semarang aja PP itu bisa 1 juta saya bilang itu. 2 juta lah ya. Karena PP itu bisa 500.000 kalau hari low season, tapi kalau misalnya dadakan bisa 700-800, ya 2 juta lah. 1 juta paling aman kalau naik Garuda. 2 juta saat itu. Terus apa namanya, cuma saya di sana ngurapi cabang di 2 tempat, terus saya pulang lagi. Ya. Ongkos buat saya 2 juta, ya, logika saya gitu. Kan saya pulang juga pasti nanti dapat persembahan kasih juga. Kan itu sebenarnya nggak perlu saya mikirin gitu. Saya nikmatin aja. Tapi kalau saya memang seperti itu, saya mikirin apa, karena saya sudah anggap ini hamba Tuhan juga. Janganlah udah, kalau mau ke Semarang nanti mau mengurapi, nanti gue telepon deh. Pakai pendeta teman saya kalau nggak punya kenalan. Jadi akhirnya mulai saat itu ya ada beberapa yang saya rekomendasikan pendetanya, kalau mereka ada yang kenal, timnya ada yang mengenal, ya pakai pendeta mereka. Ya daripada 1 juta buat ongkos pesawat itu kebuang, kan mereka mendingan simpen aja gitu ya. Dan persembahan kasihnya ya kepada pendeta setempat tentu ya mungkin lebih murah kan bisa. Kalau misalnya kasih ke saya nilainya misalnya ya 100 misalnya, bukan 1 juta ya, nilai taruhlah 100, kalau pendeta lokal kasih 20, 30, 50 aja kan udah bagus. Ya. Jadi setelah efisiensi keuangan lebih masuk. Ya. Meskipun saya awalnya dipaksa terus, saya sampai beberapa tempat tuh naik pesawat PP gitu ya. Tapi saya bilang nggak bisa lah ya. Dan saya juga akhirnya capek sendiri karena setiap bulan tuh ada 2-3 kali. Ke Medan lah, ke Batam lah. Ya. Ini belum sampai sampai Sulawesi sana, belum sampai ke Papua, belum sampai ke Kalimantan, masih di wilayah Sumatera aja. Yang pesawatnya masih relatif lebih murah lah. Coba kalau ke Sulawesi Utara, pesawatnya sekali jalan bisa 2 juta kalau Garuda. Pulang pergi 4 juta dan nggak bisa PP, pasti nginep. Kan nggak mungkin mereka kasih nginep saya di losmen, pasti di hotel. Hotelnya pasti hotel yang bagus. Taruhlah 1 juta juga. Buat saya ongkos akomodasi aja 5 juta. Terus saya kalau tinggal di hotel, makan malamnya gimana? Kan nggak mungkin mereka tidak entertain. Makan sorenya gimana? Makan siangnya gimana? Makan pagi bisa di hotel. Kan begitu. Tapi kalau pakai pendeta dari Sulawesi Utara, cuma bayar aja. Persembahan kasih aja. Saya kalau
diundang seperti itu, saya mikir begitu Bapak Ibu, karena motif saya bukan masalah uang di situ. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, saya nggak bilang saya ini unik ya, tapi bagi saya dibandingkan, kalau saya membandingkan diri saya dengan teman-teman pendeta lain, termasuk unik. Saya nggak pernah nanyain, saudara, kalau melayani itu berapa persembahannya. Tapi kalau saya mengundang orang, ya saya tidak pernah mengundang orang untuk khotbah di gereja, jarang sekali, ya sekali dua kali aja, tapi jarang sekali, relatif nggak sampai 1% dari usia The Way. Misalnya kalau The Way dalam setahun ada 52 minggu gitu ya. 52 minggu kali sekarang ini kita udah usia hampir 10 tahun lah, 10 tahun berarti kan 520 kali khotbah hari Minggu ya. Itu kalau khotbah hari Minggu cuma sekali doang. Ya. Itu nggak ada 1%-nya Bapak Ibu. Dalam artian nggak sampai 10 lah ya. Saya pernah mengundang pendeta luar, nggak pernah ya. Kalaupun pendeta luar ada itu ya orang yang saya kenal banget. Dan yang saya undang berkali-kali itu cuma satu orang. Yang lainnya itu cuma sekali aja. Karena dalam momen tertentu misalnya saya ketemu lagi sama teman lama saya tahu, saya undang sekali. Tapi untuk berulang-ulang enggak. Kenapa? Karena saya juga pengkhotbah gitu. Saya pengkhotbah yang lumayan juga menurut saya sih cukup dalam gitu. Jadi kalau saya undang orang untuk khotbah di tempat yang saya dipercayakan Tuhan, saya harus menilai bahwa khotbahnya dia harus lebih dalam daripada saya. Kalau khotbahnya khotbah yang biasa aja, ngapain gitu. Makanya saya lebih percayakan kepada teman-teman saya sendiri ya, yang mendapatkan pembelajaran teologi dari saya misalnya. Saya lebih menghargai mereka untuk berkhotbah karena mereka tentu kalau khotbah yang tidak berbeda jauh dengan saya. Tapi kalau saya tahu khotbah mereka berbeda jauh dengan saya tidak akan percayakan mimbar saya juga. Ngapain? Karena yang mempertanggungjawabkan mimbar The Way selama saya hidup adalah saya nantinya. Bukan pendeta-pendeta lain, termasuk pendeta-pendeta di bawah saya. Karena yang dipercayakan The Way kan saya sama Tuhan. Jadi saya nggak masalah gitu tidak diundang lagi. Motivasi saya bukan uang soalnya. Tapi kan hal-hal seperti ini itu kan aneh gitu, ya tidak dipahami oleh banyak orang. Karena mungkin banyak orang berinteraksi dengan pendeta yang nanya. Saya kalau ngundang dosen yang ngajar di kelas di mana saya bekerja sama dengan sebuah STT untuk membuat program S1 karena saya ingin membekali staf-staf saya, tim pelayanan saya untuk bisa punya gelar S1 teologi ya. Itu ada beberapa dosen yang jelas-jelas ngomong sama saya. Ya. Saya dapat berapa di situ? Wow, saya bilang. Ya memang itu hal yang masuk akal karena beberapa mereka memang lulusan luar negeri yang hal nanya gitu tuh biasa aja gitu. Karena itu profesional kan. Saya mengundangnya juga profesional tapi bagi saya itu aneh aja gitu. Ya. Beberapa bahkan ada yang minta untuk dibayarkan lebih dahulu sebelum mengajar. Dan kalau saya sudah oke, ya mestinya kan ketika mereka sudah mengajar, terus saya sudah membayar mereka dengan persembahan kasih mengajar di tempat kami, nilai harus diberikan kepada kami. Dan ada banyak dosen-dosen yang tidak memberikan nilai kepada kami. Jadi habis mereka mengajar ya udah lepas gitu aja. Nilainya diserahkan kepada kami. Nggak hubungin kami. Ketika kami kasih persembahan kasih tidak berterima kasih. Etikanya nggak ada. Dan saya harus tetap pakai mereka. Kenapa? Karena memang secara ngajar mereka oke. Tapi bukan secara attitude mereka oke. Makanya ada banyak orang yang ngajar di tempat STT yang saya kelola tidak saya percayakan untuk mengajar di mimbar The Way. Meskipun mereka saya tahu ngajarnya bagus. Kenapa? Bagi saya attitude-nya nggak bagus. Nah, kekasih Tuhan, jadilah orang yang terus hidup benar gitu, ya. Terus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang meskipun kita harus paham, orang yang seperti ini akan menjadi orang yang akan memiliki banyak musuh. Orang fasik tidak akan suka pada orang yang jujur. Yuk, mana pilihanmu? Ya, saya baru cuman baca ayat 1 aja tadi. Ya, saya berharap semua saudara menjadi orang yang jujur, ya, orang yang hatinya jujur. Ya, orang yang hatinya jujur itu akan terus bertahan dalam kejujurannya karena dia sadar memang dunia tidak akan menyukai dia. Semoga diberkati dan semoga dengan Roh Kudus bisa komitmen ya jadi orang yang jujur. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat segalanya. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan.
Dan mampukan kami Roh Kudus, bukan cuma kami paham, tapi kami juga bisa mengerti, dan lewat pertolongan-Mu kami bisa melakukannya. Terima kasih buat segala-galanya, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Semoga diberkati. Kalau diberkati bisa kasih like, subscribe kalau belum subscribe, dan juga share program ini kepada yang lainnya supaya ada banyak teman saudara yang Kristen juga yang bisa join bersama tadarusan kami, supaya setiap hikmat yang saya dapatkan dari pembacaan satu pasal kita itu bisa didapatkan juga, dan kita akhirnya bisa menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya karena Roh Kudus bicara kepada kita lewat apa yang kita bagikan dalam tadarusan Alkitab ini. Sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa dan selamat istirahat. God bless you.